Kebayang nggak? Dunia trading yang penuh sama angka dan grafik itu ternyata bisa jadi jalan untuk mengenal diri sendiri. Ya, itulah kisah yang bakal kita kulik dari seorang Revata Kartawijaya, full-time trader yang udah kenyang sama asam garam di market forex. The biggest loss gue itu sekitar 127 lot. 127 lot. Tapi kisahnya bukan cuma soal untung rugi doang. Udah siap lihat trading dari sudut pandang yang beda? Langsung aja nonton podcastnya sampai habis. Yuk COD, cuan on demand. Halo teman Valburi, balik lagi ke YouTube channel Valburi di COD Podcast. Nah, kali ini teman-teman, gue udah kedatangan teman gue nih yang sangat spesial. Beliau ini adalah seorang full-time trader, ya kan? Bayangin nih, di dunia saat ini masih ada orang yang bisa jadi full-time trader dan dapetin cuan banyak. Please welcome Ko Revata. Halo. Thank you juga udah diundang ke sini. Yes, thank you udah nyempatin datang nih, sibuk tapi masih sempat-sempatnya podcast bagi ilmu nih buat kita semua. Siap. Mungkin kita mulai dengan Ko Revata, mungkin boleh perkenalan kok. Mungkin banyak teman yang masih belum tahu kira-kira Ko Revata ini siapa, background-nya seperti apa sih. Oke. Halo semuanya, nama gue Revata. Background gue itu sebenarnya adalah internet marketing ya, di digital marketing dulu. Masih bilangnya internet marketing, itu gue start internet marketing itu dari tahun 2008. Itu pensiun internet marketing ya, akhirnya udah off di bisnis online itu di kisaran tahun 2019 gitulah. Oh, udah lama. Ya, iya. 2019 itu gue mulai switch, akhirnya gue mutusin udah trading aja. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih background gue. Jadi dari marketing. Dari seorang digital marketer akhirnya terjun jadi trader ya. Trader. Nah, mungkin bisa diceritain kok, kayak kenapa ada shifting karir dari seorang digital marketing ke trading? Sebenarnya apa sih yang buat Ko Revata tertarik gitu? Oke, karena pertama sih gue mikir masalah umur ya, karena kan umur gue udah setengah-setengah gitu kan, setengah. Dibilang muda juga udah enggak gitu, dibilang tua OTW gitu kan. Jadi semakin umur tuh apa ya? Ngurusin bisnis tuh semakin pusing. Iya. Gitu kan, karena ya tim semakin gede, kepala gue juga semakin pusing mikirin ada HRD-nya, keluar masuk tim, terus mikirin lagi supplier, mikirin stok barang, mikirin kompetitor juga, mikirin strategi bisnisnya seperti apa gitu. Jadi ya gue berpikir kalau semakin umur gue bertambah, kalau gue begini terus nih, gue nggak enjoy life. Gitu. Jadi semakin bisnisnya gede, bukan semakin nggak stres gitu. Jadi semakin banyak yang gue urus gitu. Sedangkan ya kapan gue bisa enjoy life. Iya. Jadi gue memutuskan untuk ya kenapa gue nggak full time di trading aja. Oke, itu sih. Awal mulanya dari mungkin bisa dibilang fleksibilitas waktu kali. Fleksibilitas waktu dan stres sih. Stresnya juga berasa banget ya? Stres, karena semakin besar sebuah bisnis ya semakin stres kan, semakin banyak investasi di situ juga gitu kan. Kalau something wrong, kalau timnya ngaco, dan setiap saat kan ada kompetitor masuk ya, gitu kan. Jadi ya stres sih. Trading nggak stres? Trading stresnya beda gitu. Trading stresnya beda. Jadi ketika lu bisa conquer lu punya, ya coba itu yang paling susah ya, part of yang paling susah adalah psikologis di dalam trading sih sebenarnya, bukan teknikal itu sendiri. Tapi ketika lu udah bisa conquer itu, ya udah nggak stres sih. Ngerti? Ya. Udah nggak stres gitu. Iya. Oke. Dulu, tapi pertama kali nih kenal trading tuh sebenarnya lewat apa nih? Pertama kali kenal trading itu zaman gua kuliah. Tahun 2000 gitu lah. 1999, 2000 gitu. Itu kenal dari zaman koran tuh. Zaman dulu ya ada seorang motivator lah gitu. Ada program option trading itu zaman dulu. Options trading. Iya, itu waran. Iya. Ya itu option trading, belajar trading. Ya cuman ya pada saat itu ya hancur, terus mulai kenal futures ya kan, mulai kenal ya broker. Zaman dulu masih banyak broker scam tuh. Iya, betul. Ya, terus zaman dulu masih bisa trading balance lah, begitu ya, itu zaman kuda gigit besi kalian nggak tahu ya. Iya, lama banget ya. Iya, udah lama banget lah itu. Itu kenal kayak gitu, cuman gua nggak pernah seriusin kayak ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi buat hidup gua gitu ya, buat bisnis gua cuman kayak ya udahlah iseng-iseng aja gitu.
mulai gue serius itu di 2019-an lah. Gitu. Nah, oke. Di 2019 ini langsung trading forex atau Iya, gold, forex, ya indeks juga sih. Ya, mostly di futures gitu. Oke, dari awalnya berarti kenal di options dulu. Kenal di options, betul. Baru terjunnya banget di tradingnya di gold, pasar gold sama forex. Iya, kenal gold sih udah cukup lama lah ya, dari gua zaman gua kerja, zaman gua punya bisnis, ya itu udah mulai. Ya cuma kan tradingnya cuman 0,1 lot gitu-gitulah. Ya, cuman tipis-tipis, asal tahu aja gitu, asal ya gitu-gitu aja, nggak pernah kayak oke, gue fokus, gue buka chart satu hari gue sekian jam, habis itu udah gitu, enggak. Oke, nah itu tuh menarik tuh. Apa yang akhirnya mutusin kayak kayaknya gue mau fokus deh jadi full time trader atau enggak? Gue kayaknya harus seriusin bidang ini deh. Triggernya apa tuh? Triggernya adalah yang ke satu, sebenarnya yang gue demen dari bisnis trading ini adalah akselerasinya, linear. Jadi perbedaan antara bisnis konvensional baik offline maupun online. Ketika lu scale up lu punya bisnis, itu nggak bisa hasil 1:1. Iya. Ya kan, anggaplah lu punya satu cabang resto, lu mau buka cabang kedua restoran lu, nggak serta-merta lu punya omset langsung kali 2. Betul. Lu punya ada 10 cabang, nggak serta-merta omset lu kali 10 gitu kan. Tapi di dunia trading, itu linear sesuai dengan modal lu gitu. Ketika lu buka 0,1 lot, 1 lot, 10 lot, 20 lot, 30 lot, ya hasilnya ya kalinya sesuai dengan jumlah lot yang dibuka, ya tentunya sesuai dengan modal ya, manajemen dan lain-lain gitu. Tapi itu yang gue suka dari bisnis trading itu, gue nggak butuh banyak amunisi dalam tanda kutip, tim gue, stok gue dan lain-lain. Ya besok gue mau scale up kali 10, kalau modal gue udah bisa kali 10 ya gue tinggal kali 10 aja, tinggal seklik itu aja gitu loh. Ya, hasilnya juga kali 10 gitu. Jadi itu sih yang memutuskan gue untuk kayaknya cara seperti ini sangat simple, dan selama gue nggak pikun, sampai gue tua gue masih bisa trading gitu loh. Selama gue nggak pikun gitu ya. Tapi kalau gue udah pikun gue bingung, ini apa ya, ini buy apa sell, ini apa sih, ini candlestick gitu kan ya. Susah juga gitu. Tapi selama gue nggak pikun ya gue masih bisa trading gitu sampai gue tua. Itu sih trigger gue. Jadi simple dan linear ya. Scalabilitasnya itu linear. Apakah bisa dibilang juga mungkin ini ya kok lebih efisien kali? Sangat efisien. Justru cuman karena sangat simple dan sangat efisien, bisnis trading ini dipandang sebelah mata sama orang. Iya kan, ini kayak bisnis apa sih? Cuman klik begini doang. Ini judi ya, ini gambling ya, gitu kan. Kayak ya sebenarnya ini adalah market gitu loh. Ini adalah kumpulan banyak sekali orang. Lawan lu sebenarnya adalah ya institusi itu kan. Tapi yang paling enak juga di dunia trading ini, ketika gue sharing apa yang gue tahu, maka orang tersebut nggak jadi kompetitor gue di market. Oke, menarik. Tapi kalau gue, let's say gue sharing ilmu gue, ilmu bisnis online gue lah, gimana gue ngegedein brand gue, bla 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 segala macem, gue buka workshop dalam tanda kutip, ya besok peserta workshop gue bisa jadi kompetitor gue di market gitu kan. Jadi gue dalam tanda kutip gue nggak mungkin bisa buka 100% dapur gue. Betul. Tapi di sini di trading, ini lu lihat aja deh akun gua gitu misalkan. Transparan. Iya, transparan. Ayo live trade bareng gua, ayo meet up apa segala macam, ya gua bisa kayak gitu di trading. Nggak ada yang gua sembunyiin. Ya loss, ya profit, begitu. Ya, itu sih. Atau mungkin ini ya kok. Karena kan ada mungkin orang awam ya ngomong itu trading as in kayak judi, atau enggak mungkin bisa dibilang dirusak nggak sih kok sama oknum-oknum ya yang nggak bertanggung jawab? Iya, ke satu pasti dunia trading ini kemarin sempat rusak lah ya dengan oknum-oknum robot-robot trading yang scam lagi seperti itu ya. Coba ya itu balik lagi kenapa? Karena kurangnya pengetahuan di masyarakat. Iya kan. Jadi semua yang lu nggak tahu dan lu masuk, ya itu bagi gue namanya judi. Tapi ketika lu tahu resikonya seperti ini, bisnisnya seperti ini, itu namanya bukan judi. Itu namanya bisnis, atau bisnis itu kalau aktif lah, kalau pasifnya ya kita namakan investment begitu ya. Betul. Ya kan resiko itu tidak bisa dihindari, hanya bisa di-manage. Itu selama kita bisa memanage resiko kita, ya udah. Setuju. Itu sih. Ya walaupun yang seperti Korea Fata bilang ya, walaupun kita let's say mau bisnis, dia bisnis asal-asalan bisa dibilang judi juga. Judi. Sesuatu yang asal-asalan, yang
pakai hoki-hokian, itu judi. Ya kan? Karena kita nggak bisa ngandelin 100% hoki di dalam hidup kita gitu. Ya walaupun nggak ada hoki itu nggak jadi. Betul. 1% nggak ada hoki ya nggak jadi 100% gitu. Cuman ya kalau kita ngandelin itu terus ya itu namanya judi sih. Iya, dan kita kan nggak ada yang tahu masa depan juga ya. Iya. Dan ini bener nggak sih kok katanya kalau jadi trader nih harus jago hitung-hitungan atau jago matematika? Menurut lu gimana? Enggak sih. Kalau kita ngomongin itu kita bicara adalah technical gitu ya. Iya. Technical itu mungkin kalau lu serius belajarin paling lama 1-2 bulan lah lu udah bisa ngerti mulai dari nol. Mulai dari lu nggak paham candlestick itu apa, sampai lu bisa membaca sebuah chart begitu. Terlepas lu mau pakai teknik apa ya? Mau pakai ya sekarang ada SMC lah ya, Smart Money Concept lah, ada ICT lah ya. Ada ya yang zaman dulu ada support resistance, ada trend line, ada whatever lah, supply and demand, apapun itu. Mungkin lu bisa pelajarin dalam waktu, let's say lu cepet dan pinter 1 bulan deh. Oke. Ya balik lagi seperti yang gue bilang tadi, yang paling susah di dalam trading itu adalah psikologisnya. Lu bisa punya strategi terbaik di dunia, mungkin dengan win rate 80% dan risk reward 1/2. Lu kasih 2 orang yang berbeda, hasilnya pasti bisa beda. Yang satu mungkin bisa profit, yang satu bisa loss. Nah itu di trading itu, ya yang paling susah adalah bagaimana manusia ini tuh ada emosi. Ya. Bagaimana ketika lu udah bisa menguasai emosi lu, itu tuh. Jadi bagi gue tuh trading itu sama kayak perjalanan spiritual gue juga. Menarik. Jadi gue bisa tahu momen-momen di mana gue itu serakah atau gue itu takut. Kunci di dalam keberhasilan di trading itu adalah keseimbangan batin. Ya kan? Itulah susahnya karena kita manusia itu kan punya emosi yang satu hari kita bisa merasa senang, kita bisa merasa sedih gitu. Pada saat kita profit, seneng banget. Pada saat kita loss, aduh sedih atau seperti itu. Itu adalah bagi gue itu adalah sarana gue belajar kedewasaan gue di dalam market. Ngerti. Jadi ya udah, ketika lu profit lu nggak boleh happy, santai aja, biasa aja. Dan ketika loss, lu juga nggak boleh sedih, santai aja gitu. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Nggak mungkin lu profit terus dan nggak mungkin lu loss terus. Ya kan? Jadi lu harus biasa aja. Itu yang susah. Simple tapi susah. Tapi ketika lu udah bisa menguasai itu, hidup lu akan jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena lu udah bisa conquer, lu punya emosi. Ketika lu tahu lu serakah, lu sebenarnya nggak serakah. Ya kan? Wah, kayaknya bisa sampai sini nih harga gitu. TP-nya lu rubah nih. Tadinya segini plan lu, sekarang risk reward-nya kali 10 deh, jangan kali 2. Terus lu sadar, lu menyadari itu gitu. Gue lagi serakah ya. Iya. Ya udahlah. Turun nih. Jadi plan awal aja gitu. Iya. Dan kebalikannya ketika lu lagi takut dan lu sadar lu takut, sebenarnya lu nggak takut. Kenapa ya? Balik lagi tadi, losing streak itu pasti ada. Tapi apa iya 100% losing streak? Nggak ada. Yang ada lu revenge, iya. Jadinya revenge trading. Revenge trading. Nah, lu harus sadari itu kan. Oh iya, gue lagi mau revenge nih. Gue lagi takut. Udah takut, revenge. Wah, itu udah double. udah nggak pakai logis. Nggak pakai ya kan. Oke, emosi gitu. Ya itu nggak bisa lah. Sesuatu hal ketika kita memutuskan pakai emosi ya kan, ya berantakan ya biasanya hasilnya. Tapi kan susah juga kok. Misalnya nih, kau kan tadi Korefatnya bilang cuan pun ya kalau bisa ditahan emosinya. Anggaplah gue baru pertama kali trading kok. Kayak cuan $1,000, $10,000 itu langsung pasti endorfin langsung naik gitu. Nah, itu gini ya. Jadi kebanyakan orang itu lebih berani entry daripada berani belajar. Oke. Ketika lu belajar dalam arti apa? Oke, lu belajar teknikalnya. Oke, fundamental oke lah kalau di dalam futures mungkin makroekonominya. News lah. Ya kan? Ada orang mau news nih, biasanya news itu kan malam lah, ya kan, news USD news malam. Oke, hindarin news, ya berarti kan lu dari pagi sampai sore mungkin lu masih bisa trading gitu kan. Nah, yang harus dipelajari itu menurut gua technical
ketika lu dapet, lu harus backtest. Backtest ya. Backtest. Minimum aja di gue itu 100 kali. Itu adalah mempercepat jam terbang lu sih. Oke. Ya kan? Sekarang ada tools lah buat nge-backtest. Biasanya gue pakai FX Replay. Ya, gue pakai FX Replay. Gue backtest di situ. Kalau di situ aja nggak bisa profit, ya nggak usah trading real. Oh. Karena bagi gue kalau kita trading akun demo, itu kelamaan. Artinya live trading itu kelamaan. Untuk mendapatkan data 100 kali trade, ya minim-minim kalau anggaplah lu sehari 2 kali trading. Anggap sehari 2 kali. Sesi pagi sama sesi pagi Jepang sama sesi London. Oh, London. Oke lah, New York kita nggak trading karena banyak news nih gitu ya kan. Gue takut lah sebagai newbie. Sehari 2 kali. Berarti lu perlu 50 hari trading. 50 hari trading lu bagi 20 itu berapa? 2 bulanan. Lama banget ya. Gitu. Dan belum tentu statistiknya itu sesuai dengan pribadi lu. Ngerti. Karena kan trading itu preferences kan. Yes. Gua ada orang yang bisa losing streak 10 kali, tapi ketika dia profit sekali, nutup semua tuh. Ya kan ada orang yang bisa kayak gitu, ada orang yang nggak bisa kan gitu. Iya, itu kan masing-masing. Nah, sebuah strategi ini kan macam-macam gitu. Ya, lu backtest mana strategi yang cocok sama lu. Itu sih. Jadi ketika lu udah sering backtest, maka tahu sendiri. Iya, tahu. Iya kan? Winning streak gunanya untuk apa? Losing streak gunanya untuk apa? Lu tahu statistik lu, itu udah nggak ada perasaan lagi. Ketika lu gini deh, let's say gini. Di dalam sebuah statistik, jadi kayak di FX Replay itu kan udah lengkap banget deh. Lu nggak perlu nge-journaling, dia udah bisa bikinin lu punya statistik. Salah satu statistik yang gue demen adalah ya win streak sama lose streak itu. Ada maximum win streak-nya, ada average win streak-nya, ada maximum lose streak-nya, ada average lose streak-nya. Dari situ lu bisa paham keahlian trading lu, skill trading lu tuh sampai mana. Contoh misalkan kayak maximum win streak gue cuma 5 kali gitu. Dan sekarang gue sudah 4 kali win streak. Terus gue harus ngapain? Ya diem lah, nggak usah trading. Ya, karena menurut statistik, dari strategi yang gue pelajari dan yang gue lakukan backtest, maksimum win streak gue cuma 5 kali. Sekarang gue udah 4 kali. Kan gue mau trading, bukan mau memecahkan rekor. Gitu loh. Iya kan? Nah, dari situ kan bisa, oh iya, andai kata gue mau trading, berarti lot gue harus jauh lebih kecil. Kenapa? Karena kemungkinan besar the next trade is loss. Gue pasti akan loss menurut statistik gitu. Nah, begitu pula kebalikannya. Wah, maximum lose streak gue 5 kali. Gue sekarang udah 4 kali kalah berturut-turut nih gitu. Yang sesuai dengan SOP gue ya, SOP trading gue ya, bukan 4 kali gue kalah revenge trading nih. Baru kena SL, entry lagi, kena SL, itu namanya kan mengejar gitu kan. Namanya revenge gitu ya. Kebalikannya kan, wah, menurut statistik gue cuma pernah 5 kali losing streak berturut-turut nih. Dari 100 kali atau bahkan dari 200 kali, gue nggak tahu lah berapa kali lu backtest gitu. Next trade gue harus ngapain ya? Gue gedein lotnya. Iya dong, itu cuma logis. Dan ketika itu pasti secara emosi lu akan denial gitu. Masa sih gue kan lagi kalah mulu, masa gue harus ngegedein lot gue gitu. Betul. Pasti ngelawan tuh. Iya kan, itu enggak lah, emang secara statistik begitu. Perlu data ya. Perlu data. Jadi trading itu sangat logis. Makanya emosi selesai tuh. Iya, begitu caranya. Tapi sepengalamanku, lu kok ada nggak sih kayak momen-momen di awal-awal awal trading tuh emosi tuh masih nggak labil, atau enggak ada nggak sih satu momen yang berubah kayak gue harus psikologi atau emosi gue harus dibenerin nih. Perjalanannya itu ada nggak sih? Ada. Jadi setiap trader itu, apalagi lu mau bercita-cita menjadi full time trader, dia harus mengalami loss besar. Oh, loss besar nih? Iya. Dan dia juga harus pernah mengalami profit besar. Oke. Jadi dia tahu bahwa dia sedang gambling. Jadi ya itu, kalau lu nggak pernah merasakan itu, ya lu nggak akan pernah tahu. The biggest profit misalkan sehari 10.000 atau bahkan $100.000, ya lu harus mengalami itu. Biar tahu rasanya. Dan lu juga harus mengalami
kerugian terbesar lu. Biar tahu juga. Rasanya. Kalau enggak kan lu cuma bisa membayang-bayangi. Iya, ngerti. Bayang. Iya kan, karena euforia pada saat kita profit itu tuh begini ya rasanya ya. Iya, cuan nih. Cenderungnya apa? Buka lagi yang lebih gede lotnya. Biasanya ya kan? Ke bawah. Compounding kata dia gitu. Compounding terus. Ya ketika lu compound makin gede, at the end lu pasti akan mengalami loss semua. Ya, at some point tuh kena tuh. Pasti, nggak akan kan ada win rate 100% kan. Iya. Trade ke 1, profit 1.000, lipat 2.000, ya 5.000, 10.000, ya kan? Ya at the end pasti dia akan kena loss. Gitu loh. Jadi ya sama begitu pula kebalikan gitu loh. Pada saat lagi loss dilipat juga tuh. Kan ada orang yang begitu juga ya kan. Wah, 1 lot lipat 3 lot ya kan, martingale gitu. Ya kan? Itu ngelawan tren biasanya kayak gitu kan. Betul. Ya, udah tren dilawan, dilipat gitu. Iya, ya lu pasti akan kelipet. Nah, lu harus tahu kegoblokan itu jangan diulang lagi. Harus sadar. Goblok dalam arti ketika lu euforia, dan goblok dalam arti emang ketika lu ngelawan tren gitu, dilipat terus gitu. Iya, setuju. Nah itu sih, emosi seperti itu ya, wah gila nggak boleh nih gue kayak gini, lu harus sadari itu. Udah, lu aman. Dulu ada nggak sih fasenya kayak, dulu boleh nggak share kayak profit terbanyak sama loss terbanyak loh? Boleh di-share nggak dulu awal-awal gitu? Ya 3 digit lah. 3 digit sih. Dalam sekali trade. Baik itu modal pribadi maupun dulu. Jadi gini, dulu tuh gue awal gue serius trading itu justru awalnya gue dari prop firms. Prop firms merasa terchallenge gitu. Nih kayaknya gue bisa nih. Zaman dulu tuh ya kalau yang nggak tahu prop firms itu apa ya? Sebuah perusahaan swasta yang konon katanya bisa modalin kita trading gitu dengan sistem bagi hasil lah gitu, profit sharing gitu. Jadi ada apanya ya? Ada rules-nya yang harus kita patuhi. Ya ketika lu bisa lolos ujiannya, lu dikasih dana yang bisa lu manage, dan dana itu juga harus sesuai dengan rules itu gitu kan. Jadi dulu rules awalnya itu kan di daily-nya nggak boleh drawdown, nggak boleh minus 5% biasanya, overall-nya nggak boleh minus 10%, dan ada target profitnya dulu tuh kisaran 8-10%. Jadi asal muasalnya itu pertama kali ya gue dari prop firms itu. Hati-hati. Jadi dulu ya nggak usah ngomongin angka lah ya. Dulu zaman 2019 itu the biggest loss gue itu sekitar 127 lot. Itu gue masih inget pairnya adalah USD JPY, dan gue counter trend. 127 lot. 127 lot tuh udah dicicil tuh, tek. Kena terus tuh. Ya habis. Tapi waktu itu gimana tuh akhirnya cara kayak bangkitnya itu kan pasti ya berdampak kayak ke psikis atau emosi. Berapa bulan stop dulu. Dulu jadi gini, dulu gue dapat modal itu terus terang, dapat modal lumayan itu dari prop firms, bisa gue tradingin ke trading mandiri gitu. Nyangkul lagi dari prop firms lagi. Gitu. Terus dulu juga kan prop firms-nya ada yang kabur tuh, ada yang bangkrut gitu. Banyak ya? Iya, kayak gitu-gitu ya kena mental juga. Cuman itu kayak ya udahlah, itu teknis lagi. Cuman sesuatu hal bodoh yang gue pelajari adalah ya gue nggak boleh lawan tren aja sih. Kayak apa ya? Itu kayak sesuatu hal yang sering dikatakan, cuman kayak nggak tahu ya, pada saat kena itu kayak orang bilang tuh apa ya? Masa sih dia nggak turun-turun gitu? Gue masih ingat tuh USD JPY itu adalah naik. Trennya naik. Gue buka sell terus, sell. Ini kan forex gitu. Ini kan ini masa sih dia nggak intervensi gitu kan? Enggak, men. Kayak ya udah. Emang kalau lagi naik ya naik. Ya terus gue buka terus. Gue masih ingat dulu tuh USD JPY harganya masih 116. Sekarang gue nggak tahu itu ya itu gue udah jarang buka lagi. Itu ada kepahitan gitu ya. Kenangan lalu. Ya ada luka di situ. Ya enggak lah, maksudnya itu cuman jadi cerita aja. Pengalaman. Tapi ya itu ya ketika harganya naik terus lu buka sell terus ya. Dan mungkin juga teman-teman kemarin banyak yang kena di gold juga gua rasa sih. Ya kan, gold ketika gold ATH terus dibuka sell terus pasti. Malah konten. Coba kita lihat di komentar. Ya, banyak kan yang buka sell. Pasti banyak. Jadi banyak orang yang ya gue nggak tahu kenapa
kalau harganya lagi naik, secara naluri manusia bilangnya sell. Ya. Ya kan? Padahal kita tahu ATH nggak ada ujungnya. Betul. Siapa yang tahu nggak ada ujungnya? Hari ini emas berapa? 3.500 ATH. Ya mungkin bisa jadi 4.000, 5.000 gitu kan. ATH nggak ada ujungnya. Gitu. Sky has no limits. Ya. Iya. Jadi ketika lu buka sell terus ya lagi melawan tren ya begitulah. Berarti lu percaya kok dengan kata-kata atau quotes kayak yang ada kan banyak yang bilang trend is your friend. Trend is your friend, bener. Dilawan abis. Jadi gue lebih memilih ketika dia naik, lagi rally kencang gitu, ya udah diemin aja. Lu jangan pernah mengejar harga, itu bener sekali. Kayak lu ngejar kereta wush yang lagi ke Bandung, lagi kenceng-kencengnya, lu jump in ya, matilah gitu. Pasti mati. Tunggu aja dia akan pull back gitu. Ya baru lu entry. Jadi FOMO nggak sih kalau dia ngejar? Ngejar itu FOMO itu sangat-sangat Parah ya? Parah. Mau di apapun lah, lu mau di saham, mau di apa, sama aja. Pasti. Yes. Ya kan? Jadi, ya teman-teman jangan pernah FOMO. Yes. Jangan pernah mengejar harga, ya sudah. Lewat ya udah gitu. Ya. Bitcoin sekarang lagi tinggi-tingginya, ya sudah. Ya, jangan dibeli dulu. Tunggu koreksi, ya kan? Ya. Terserah lah, lu mau ukur pakai Fibonacci, kayak mau pakai Fibo apalah, terserah gitu. Cuman jangan lu beli di pucuk. Iya, nyesel. Gitu kan. Nah, ntar nyesel, percayalah. Ntar nyesel. Ya walaupun lu beli di spot ya, tapi lu akan ada duit mati berapa bulan, mungkin berapa tahun. Ya sama dulu Bitcoin gue juga ATH sebelumnya di 60.000 kan. Betul. Ya gue pernah beli di 60.000. Sampai dia turun 20 ribuan gitu kan. Ke bawah dong biar market. Iya ya karena spot lah. Cuman ya itu hal bodoh juga gitu. Kan itu wah, gitu baru kenal kripto, wih gila nih bakalan naik nih begini begono ya nggak? Ya udahlah, ya kan? Itu kan tadinya scalper jadi investor ya kan? Berubah. Ya kan? Itu karena ngaku salah sebenarnya. Beli di pucuk gitu. Iya. Itu aja sih. Ya, oke. Teman-teman ya, ingat jangan FOMO dan sebenarnya yang paling fatal ini sih kok. Udah FOMO, dia yang entry dibeli di pucuk nyalain orang lagi. Oh iya. Pernah nggak kok kena kasus kayak misalnya kan Korevata kan juga suka kasih edukasi kan di Instagram. Tiba-tiba ada yang nyerang. Kok gara-gara lu nih gue los? Nah itu ya. Karena gua fokusnya itu edukasi. Gue tuh nggak pernah ngasih ikan sih. Oke. Jadi gue selalu ngasih pancing. Iya, baca sendiri gitu. Iya, walaupun di komunitas gue nanya gue nge-WA gue nggak pernah ngasih kayak exact gitu ya. Exact angka gitu enggak. Gue paling kasih analisis. Iya. Oke, ini area ini, dan gue kasih the reason behind it gitu. Jadi setiap kali gue analisa, ya ini begini gitu loh. Ya. Kenapa ini begini? Ya karena demikian gitu. Ya. Gue nggak pernah ngasih, oke, buy now, sell now gitu. Enggak sih, kayak, enggak lah, bukan gue juga sih. Iya. Karena kalau kayak gitu dia akan demanding ya, dependent ke gue juga gitu loh. Bisa, benar-benar. Itu sih. Kok boleh nggak kok kasih share juga biasa sekarang nih saat ini atau enggak belakangan inilah suka trading di pair apa sekarang belakangan? Paling banyak gold sih. Gold itu kalau pagi-pagi sampai sesi Eropa lah, Eropanya sore gitu. Itu gold. Kenapa gue trading itu ya? Karena gue orangnya santuy, gue nggak demen gonjang-ganjing. Iya. Ya enak aja harganya, gitu loh. Tapi gue juga bukan morning person, jadi biasanya gue bangun jam 10-an gitu. Jadi jam 10-an, jam 11 itu jam yang pas di gold. Ya kan? Kalau gue entry, nanti dia pick-picknya mau buka di London tuh gitu. Jadi gue bisa TP di situ gitu. Terus ya gue lihat juga London opennya seperti apa. Ya udah, menjelang malam, New York session, biasanya gue tradingnya itu indeks. Iya, gue juga lu sering trading indeks. Indeks. Kenapa? Ya karena jam tradingnya fix. Open New York, Stock Exchange, NYSE, iya udah selesai. Gue lebih percaya satu pair aja cukup kok untuk lu hidup. Satu pair ya? Satu pair cukup. Jadi masterin aja tuh, satu pair itu kayak tahu karakteristiknya. Iya. Tapi ada nggak kok perbandingan strategi dengan lu trading di gold sama trading di indeks ada nggak? Kayak kalau di gold gue pakai strategi ini, di indeks tuh kayak gini. Pada intinya sama aja. Iya. Pada intinya sama sih. Jadi ya ada breakout, ya gue tunggu dia pullback atau dia retest, gue entry.
Oh, pada dasarnya sama, kurang lebih sama aja sih. Terus gue juga lihat di Instagram lu kan juga suka sharing strategi kalau nggak salah trading pakai M5 ya. Boleh nggak lo share sedikit? Oke. Buat teman-teman. Jadi sebenarnya itu gini ya, trading itu kalau bagi gua biasa gua melihat time frame besar dan time frame kecil. Jadi M5 itu adalah time frame kecilnya gua. Time frame kecil itu untuk gua entry, time frame besar itu untuk gua melihat direction-nya, untuk melihat arah gitu. Oke. Oh, ini time frame besarnya mungkin H1 gitu karena gua scalping. Gua lihat time frame besar H1 ya gua masuk ke M5. Oh, H1-nya lagi arah naik gitu. Ya udah di M5 berarti ya tinggal gue cari dia lagi koreksi. Biasanya kan kalau lagi naik M5-nya itu membentuk turun gitu, koreksi turun. Ya. Dia pecah breakout. Ya udah breakout, retest, entry, buy gitu. Oke. Oh, pakai time frame kecilnya makanya. Pakai time frame kecil. Ya, Oh, gitu berarti aja lu lebih ke scalper, boy. scalper. Gue nggak demen, ya gue lebih demen andai kata gue loss hari ini ya gue tidur dengan Cukup loss. ya, selesai itu. Gue nggak mau tidur dengan posisi yang dibuka-buka, ya kan? Itu lebih parah dari bucin tuh. Ya. Lu menahan posisi 3 bulan loss. Gila, itu. Dari bucin. I've been there, gue pernah mengalami itu di ya salah satunya di USD JPY, ya kan? Lagi. Itu 2000 berapa deh? Itu teman-teman bisa cek lah USD JPY 116 itu tahun berapa? Itu nggak enak, men. 3 bulanan begitu, akhirnya juga gue cut loss. Itu posisinya ISJP-nya lu hold kok, bukan kayak Gua- trading loss tapi hold terus. Gue hold. Gue buka dari 0,1. Gila. 0,1 mau kemana sih gitu kan? Enggak, 0,1 buka lagi gitu. Nambah terus tuh. Nambah terus. Sampai berapa bulan nggak turun-turun, men. Nggak turun-turun. Itu nggak enak sih, nggak enak. Sampai akhirnya juga kayak kalau akhirnya gue cut dari awalnya gue cut loss gitu. Mikirnya nanggung nih. Bukan, itu ego. Egonya. Ego. Kenapa gue harus cut loss? 0,1 mau sampai mana sih gitu kan? Mau sampai mana ini harga? Sampai 150-an gitu. Jadi ya gue lebih baik hari ini gue loss, ya sudah gue loss. Gue terima loss gue. Sesuai SOP pula lossnya. Gue bahagia. Oke. Gue loss, ya berarti sistem gue bukan scam. Kalau sistemnya scam kan berarti 100% gue win dong. Betul. Ya udah sesuai SOP, loss, ambil loss. Profit, ya gue juga ambil profit. Gue bersyukur hari ini gue dapat profit, selesai. Yes. Berarti dari awal ini emang udah tahu kok jadi scalper apa kayak ini udah perjalanan dulu nih tektok kayak gue nyobain dulu jadi swing, nyobain dulu jadi day trader. Perjalanan sih, perjalanan. Jadi at the end itu kan trading itu is about risk and reward. Yes. Kalau bagi gue, kalau cuma risk reward lu 1:1 pun oke lah. Kalau lu untuk belajar nih di awal, risk reward 1:1 itu oke untuk belajar. Tapi the next setelah lu pelajari itu, ya lu harus mengambil risk reward lebih dari 1. Idealnya mungkin risk rewardnya 3 lah ya, idealnya. 3:1 ya. Iya, tapi ya biasanya gue risk rewardnya 2 lah bagi. Ya berarti double lah. Double. Ya. Jadi kalau at the end adalah risk and reward, kalau untuk ngambil swing, kayaknya terlalu jauh juga gitu ya. Gue harus berminggu-minggu, ya toh juga sama, risk rewardnya 1:2. Ngerti. Iya kan? Tapi kalau untuk Bungkus sih. untuk apa ya? Ya karena gue udah backtest lama banget nggak tahu lah entah berapa jam, ribuan jam lah gitu. Ya gue tahu juga gitu. Gue nggak mungkin kalaupun swing gue entry lebih besar gitu. Risk ya nggak juga kalau gue lagi kena losing streak gimana. Ya. Jadi gue lebih memilih scalper. Misalnya satu hari ya gue cuman entry mungkin 5% dari modal gue gitu. Ya udah. Setiap hari ya begitu aja. Repeat ya ini. Mati ya 5%, profit 10% gitu. Ya udah gitu aja setiap hari. Mungkin boleh nggak kalau di-share mungkin buat teman-teman yang masih belum kurang paham sebenarnya bedanya trader dengan bedanya scalper, day trader, swing itu apa sih? Oke. Perbedaannya sebenarnya itu cuma di jangka waktu aja sih. Time. Menurut gua ya. Yes. Itu cuma di jangka waktu. Secara konsep semuanya sama. Balik lagi konsep awalnya adalah risk and reward. Kan kita dagang nih, kita bisnis nih. Modal kita, risiko kita 100. Kalau mau profit berapa? Ya gue yang racik sendiri dong.
Oh, gue mau profit 150, gue mau profit 200 gitu. Anggaplah berarti resiko kita 100, profit kita 200. Mau lu capai ini, either kena stop loss ya kena resiko 100 atau kena profit di 200, ya itu jangka waktunya kapan? Mau hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan. Ya. Ya itu sih, pada dasarnya risk and reward. Balik lagi, orang itu masing-masing preferences. Iya. Mungkin dia sibuk. Karena dia bukan full time trader dong. Kalau kayak gue mendedikasikan waktu gue minimal gue 2 jam. Anggap aja gue ada sebuah bisnis gitu kan. Gue ngantor ya 2 jam, maksimum 4 jam. Lebih dari itu juga otak gue juga ya. Biasanya gue 2 jam aja. 2 jam. Oke. Ada setup, entry, beres. Ya udah. Tapi ada orang yang nggak bisa seperti itu. Makanya dia membutuhkan time frame yang lebih besar. Oh, gue bukanya di daily gitu. Sehingga kalau kena sebuah zona yang harus, ya anggaplah support, lu mau yang support resisten ya, kena support daily, lu baru lihat ini ada konfirmasinya apa enggak, baru gue buy, begitu. Itu kan perlu waktu yang nggak mungkin tiap hari ada. Iya. Itu aja sih perbedaannya. Balik lagi ke teman-teman, sibuk apa enggak? Iya. Ya, atau aduh gue nggak tega nih kalau $100 gue kena dalam waktu hitungan menit gitu. Nggak apa-apa lah kenanya seminggu aja. Jadi gue mungkin dapat $200 juga 2 minggu 3 minggu lagi ya bebas. Balik ke preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing. Oke. Dan ini kan Korevata juga ngomongin soal psikologi dan memanage emosi dalam trading goal. Betul. Tapi menurut Korevata, apakah psikologi seperti itu dan gimana sih? Kayak Korevata tuh sampai sejauh ini ngelatih psikologi itu gimana? Sampai sejauh ini gitu. Oke. Yang paling sering gue latih itu adalah kondisi theta. Theta? Iya, kondisi theta. Jadi otak itu, otak manusia ada macam-macam gelombang nih. Salah satu yang gue latih adalah gelombang theta sih. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa pakai di YouTube gitu ada ada gelombang-gelombang theta gitu, bisa cari, bisa sebelum tidur. Jadi secara alamiah manusia itu ada 2 kali mengalami theta di dalam setiap harinya. Itu kondisi sebelum dia tidur sama kondisi dia setelah bangun tidur. Sebelum dan sesudah. Iya, itu manusia itu ada gelombang tetanya gitu. Jadi gelombang theta itu ya bisa dalam tanda kutip bisa mencari solusi. Gitu. Jadi ya mirip seperti meditasi lah begitu. Iya. Jadi itu cara gue untuk melatih otak gue. Jadi otak gue dalam keadaan theta, melatih ya lu memperhatikan napas lu, nafas masuk, napas keluar, itu calming juga kan, kayak itulah yang harus lu kondisi seperti itu pada saat lu melihat chart, melihat melihat gold ya kan, chart gold. Oke, kalaupun gue mau entry di mana? Karena bagi gue trading itu ketika menggunakan emosi. Salah satu emosi apa? Lu trading itu mau nyari duit, mau nyari profit. Jangan. Oke. Tugas kita sebagai trader adalah mencari the best probability setup hari itu. Bukan mencari profit. Kalau otak lu aja udah mikir nyari profit, begitu lu buka laptop lu lihat chart, oke, gue mau cari cuan, lu akan ngejar harga, percaya gue dah. Oh, ngerti ya. Iya kan? Lu harus, kalau gue mau buy di mana? Kalau gue mau nge-sell di mana? Misalkan begitu. Bukan, oke, gue mau entry nih. Entry mah gampang, teman-teman. Tiap detik juga lu bisa entry. Masuk. Newbie question itu adalah gue entry di mana? Betul. Itu adalah pertanyaan paling newbie. Gue entry di mana kok? Lu mau entry di mana aja bisa. Sekarang lu klik juga lu bisa. Betul. Oke kan? Yang harus lu pikirin aja, lu exit di mana? Ya orang kadang nggak mikir tuh. Nggak mikir, dia cuma mikir entry. Lu mau exitnya di mana? Iya. Iya kan? Exit ada 2 kan, exit profit atau exit loss, ya kan? Itu yang harus dipikirin gitu. Jangan gitu loh. Jangan lu cuma mikirin entry. Entry mah gampang. Kalau entry di sini lu mau TP-nya di mana? Masuk akal nggak lu TP di situ? Iya. Kalau harganya nggak sesuai rencana gimana? SL lu di mana gitu. Itu loh yang harus dipikirin. Oke, kalau gue entry di sini, gue berarti TP-nya di sini. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jangan entry. Ya. Itu gitu loh. Nah, itu lu butuh ketenangan. Nggak bisa lu masuk market dengan keadaan dikejar-kejar harus bayar tagihan.
hancur pasti. Iya kan, karena ini mindset lu, gue mau cari duit nih. Walaupun memang trading ujung-ujungnya memang lu cari profit. Ya. Tapi ketika lu buka chart dan otak lu mau cari profit, nggak bisa profit. Sama kayak rezeki itu nggak bisa dikejar. Ya, setuju. Ya kan? Rezeki itu di attract, man. Makanya ada law of attraction itu kan, gitu loh. Setuju. Itu sama. Jadi market ini spiritualnya dalam. Kalau lu pelajarin trading, lu bisa belajar hidup, lu bisa belajar spiritual hanya dari candlestick. Hanya dari satu candlestick. Ya beberapa lah. Tapi itu dalam. Karena itu kan mencerminkan manusia. Seluruh manusia dan institusi tercermin di situ. Yes, itu digambarkan Ya kan? satu. Yes. Ada ketakutan dan ada keserakahan di situ. Iya, ada great, ada fear. Ya udah. Jadi itu dalam sekali. Jadi semenjak gue trading, yang pasti emosi gue jauh lebih Stabil. Jauh lebih calm. Maksudnya dalam real life Real life, seriously. Karena lu setiap hari udah begitu nih, lu jadi stoic gitu kan. Ya udah, lu cuma bisa kontrol ini, lu cuma bisa kontrol SL dan TP, udah. Ya di luar kan. Ya udah, ada news, ada ini. Mana ada tahu abis gue entry India Pakistan main rudal-rudalan, nggak tahu kan. Ya udah, yang gue tahu gue bisa kasih SL di sini, dan gue kasih TP di sini, udah. Ada misil, ya udah, gitu kan. Nggak usah lu pikirin lagi, ya udah. Ya be stoic gitu. Iya. Itu sih. Iya, setuju sih kok. Itu yang kata-kata yang kau bilang spiritual tuh di market tuh benar juga ya. Ternyata ya namanya dalam hidup kan kita nggak bisa ngontrol di luar kita kan. Bisa. Lahirnya di mana kita nggak tahu. Iya. Orang ngatain kita, ya mana bisa kita kontrol. Tengah jalan ada yang ngatain lu gitu kan. Iya. Iya dong. Yang bisa kita kontrol, ya lu mau bereaksi apa enggak nih? Ya. Adalah. Jalan. Itu belajar loh. Gitu loh. Ya. Belajar di mana? Belajar di market. Ini duit kan, ini modal kita gitu loh. Kalau itu cuma sebatas omongan orang, Lewat. ini duit gua nih ya, gua harus memanage ini dengan baik gitu. Betul. Itu sih, itu makanya gue bilang, wow, trading ini banyak pelajaran hidup yang gue pelajari dari trading. Tapi itu lu berapa lama kok akhirnya menyadari, oh trading ini dunia, apalagi market tuh sedalam itu. Butuh berapa lama tuh proses? Sadar dia. 2019 sampai sekarang berapa tahun ya? 19 sampai sekarang 6 tahun? 6 tahun lah. Ya, ketika lu bisa memahami itu, oh emosinya harus begini, ketika lu itu udah kayak SOP sih. Oh, gua lagi hahaha sama teman, gua lagi jangan buka market. Ya. Gua lagi bete, gua lagi jangan buka market. Oh, hindari nih. Jangan gitu loh. Kan ada orang yang kayak main game gitu kan. Iya, betul. Lagi hangout, lagi ngapain. Wah, iya kan. Udah kayak main apa gitu. Ya jangan lah. Lu harus fokus, calm, relax, oke. Sehingga ada emosi di situ. Dan lu melakukan sebuah keputusan terbaik hari itu. Nggak ada penyesalan. Yes. SL, TP, selesai. Yeah. Itulah fungsi utama SL dan TP. Kebanyakan orang kenapa nggak pasang SL kok? Yang ada dia pasang posisi baru. Oh malah, iya. Ya kan? Martingale. Ya, berapa banyak? Udahlah, komen lagi aja lah. Berapa banyak yang pernah mati begitu? Ini kok, gue juga banyak banget temu pemula itu. Oke lah, let's say dia udah tahu nih entry point, tahu TP point di mana. SL-nya nggak tahu. ya itu. Kayak nggak peduli. Sebenarnya lu harus manage risikonya dulu sih. Harusnya kan, bukannya orang tuh sering banget kok yang punya mindset atau enggak pemikiran gini, oke, gue kalau entry sekian, gue bisa dapet cuan sekian, tapi dia nggak mikir tuh bakal ada resiko loss. Sering nggak ketemu itu? Memang biasanya begitu, kan biasanya orang emang nggak pasang SL. Boleh nggak sih nggak pasang SL? Boleh, tapi lu harus cut loss manual. Mantau dong. Mantau, ya kan? Dan 5 menit kemudian nggak ada news. Iya dong, kalau ada 5 menit ini lu nggak pasang SL ya mati dong. Ya kalau bener ya, kalau enggak hangus MC tanam lagi kan gitu ya. Oke, MC boleh apa nggak? Boleh. Ketika lu tahu kenapa lu MC. Kau tahu. Iya dong, bukan karena ketika lu melawan ego lu. MC. Kenapa? Ego. Menurut gua marketnya akan naik. Ini lagi turun terus. Bodoh amat. MC, ya udah gua top up lagi. Ya nggak gitu sih. Itu namanya kan pakai emosi gitu kan. Ya kurang lebih gitulah. Oh, ngomong MC. Lu pernah kena MC? Sering. Sampai Tapi bagi gue sekarang, gue memperlakukan MC itu beda.
Oke. Beda dalam arti MC merupakan sarana gua untuk melatih kedisiplinan gua. Contoh begini. Kita ngomong nggak usah duit gede lah. Yes. Anggap gua akan trading dengan modal $1.000. Oke. Ketika gua depo $1.000, ada kemungkinan $1.000 itu habis dalam waktu sekali trading. Karena ego gua. You know? Tapi ketika gua depo $100, SL gue di $100. MC, ya nggak apa-apa. Gue disiplin. Pakai SL, SL-nya adalah MC. Ngerti. Itu MC sarana gue untuk melatih kedisiplinan. Biar cepat ya. Emang cuma $100. Ketika lu harus depo lagi, udah mulai mikir tuh. Ya. Jadi kan otak manusia konon katanya lu perlu 6-10 detik berpikir. Pause. Supaya otak logis lu mulai berpikir ketika lu emosi nih. Iya, kayak wake up call. Iya, kalau emosi kita udah langsung bertindak itu udah reptil, ya otak reptil kita yang bekerja gitu. Tapi kalau lu udah tahan 6-10 detik, udah mulai otak logis yang bekerja gitu. Jadi ketika lu MC dan lu mau depo lagi kan perlu waktu tuh. Gua perlu depo lagi ya, gue entry lagi, balas. Oh, namanya gue balas dendam dong nih gini. Nah, itu belajarnya di situ, gue belajarnya dari MC. Jadi nggak apa-apa MC. Selama ya itu tadi sarana supaya lu disiplin. Ya. Yang penting ada review kali gue bisa dibilang. Bisa. Kalau ya misalkan gini lah. Lu 10 kali losing streak, ya itu namanya lu perlu belajar lagi. bukan ya lu belajar lagi lah, lu buka lagi FX replay ya, seperti itulah gitu. Ya. Kok, tapi menurut lu kok, kan lu juga kadang ngajar ya atau enggak kasih edukasi. Kesalahan yang paling sering dari pemula itu apa? Paling sering lu temuin? Itu kesalahan yang paling pemula yang sering gue temui adalah nggak mau belajar. Oh, justru nggak mau belajar? Nggak mau belajar. Maunya temen trading, maunya entry. Gitu. Maunya entry. Serius? Iya, maunya entry. Udah dalam tanda kutip ya udah datang ke gue bayar kan gitu kan? Iya, nggak mau belajar. Serius? Udah spend money pun nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Mereka lebih berani entry. Unik ya? Ada temen gue, ya temen gitu, walaupun temen dan dia juga bayar gitu ke gue. Yes. Terus pada saat itu posisi dia profit. Ini gue ngomongin crypto spot. Oke. Ya, crypto spot dia profit. Ya ada satu koin lah. Yes. Top coin. Yeah. Cuman bukan memes coin, top coin. Yeah. XRP lah gitu. Oke. Profit gitu ya. Oke. Dari situ mau belajar ceritanya mau belajar. Ya udah, gue ajarin gini-gini, tapi tetap nggak mau belajar. Tetap nggak mau belajar. Padahal gue udah bilang, lu masuk market ketika lu profit, itu jarang orang kayak lu. Banyak kan orang masuk datang ke gue nih udah dalam keadaan cedera, ya nggak? Ya, patah tulang, keseleo gitu-gitu kan. Luka. Lu datang dengan keadaan profit, sehat walafiat, ya kan? Nggak lama kejadian Trump kan? Oh, tarif. Wah, habis ya kan? Sempat turun kan itu kan? Kripto semuanya kan ya kan? Walaupun ya nggak ya 70 something lah, 70.000 something gitu kan, altcoin kan juga berasa begitu. Dari situ baru panik. Ya kan kena. Ya kenapa lu nggak belajar dari yang kemarin? Harga itu pasti akan ada pullback-nya. Betul, setuju. Ini pullback, kenapa lu takut? Itu justru momentum. Nah, kalau mau ya lu berani beli di pucuk, kenapa lu nggak berani beli di samudra? Setuju banget. Iya, kata ini di dasar samudra, ya lu belilah. Iya, orang dia kasih diskon. Kasih diskon. Ini malah takut. Malah takut. Gua harus gimana, Re? Ya gimana? Ini kan cuma ini doang, pullback doang. Gitu ya lu beli lagi aja. Gitu. Itu nggak mau belajar. Dia lebih demen entry. Oke. Semua orang, gue juga bingung ya. Kenapa dia nggak mau belajar? Padahal ya untuk belajar doang nggak susah. Ya. Justru gue bangun sebuah komunitas itu untuk apa? Psikologisnya tadi sih. Karena setiap hari kan pasti ada ya namanya manusia. Aduh, ada yang baper, ada yang segala macam. Ya, gue setiap minggu ada Zoom meeting gini-gini ya. Mereka bisa berkeluh kesah lah gitu. Kenapa sih begini? Terus kenapa setup gue nggak berhasil? Ya udah, nggak usah lu cari kenapanya. Emang lagi gagal aja. Ya, banyak orang gini juga. Mereka stuck di dalam trading karena mereka mencari holy grail strategi. Oh, holy grail itu maksudnya kayak mendewa-dewakan kayak, oh, gue pakai ini terus. Jadi gini,
balik lagi, karena dia tidak pernah atau jarang melakukan backtest, mereka cuma live test doang nih. Gue mau entry langsung, SLTP ya whatever lah. Ketika dia mengalami losing streak, tendensi mereka adalah ganti strategi. Oh, bukannya ngerti. Bukannya Iya kan? Di aja lagi. Nanti seumur hidup kalau lu begitu lu akan cari dari satu guru ke guru lain, ke mentor lain, dia begini aja. Oh, si itu kayaknya bagus tuh gitu. Loncat terus. Semua strategi kan pasti ada losing streak-nya, nggak mungkin nggak ada losing streak-nya. Betul, setuju. Strategi mana yang nggak ada losing streak-nya? Ya udah ketika losing streak, enjoy aja. Ya, betul, setuju. Ya itu sih kesalahan pemula ya, sering ganti-ganti strategi. Itu ya. Udah nggak mau belajar, udah ganti strategi. Nggak mau belajar, nggak mau backtest. Nggak mau backtest. Kalau lagi loss, ganti strategi. Iya, itu bisa nggak kok? Gue ngomong ibarat katanya dia udah gagal, dia malah kabur. Bukannya dicari tahu lebih dalam, dia kabur gitu. Kabur ke strategi yang lain gitu. Iya, kabur ke strategi yang lain. Ya, di strategi yang lain, loss lagi. Kabur lagi. Terus aja begitu. Jadi dia tradingnya loss terus. Stick aja sama satu strategi. Tahu dari mana strategi ini bagus apa enggak? Ya lu backtest. Simple sebenarnya. Iya, setuju. Iya kan? Ketika lu backtest, lu tahu nih, gue udah backtest 1000 kali ini strategi. Oke. Dapat dong statistiknya. Lu nyaman nggak dengan statistik itu? Kalau nggak nyaman, baru lu ganti strateginya. Dan itu kan gratis. Iya. Oke lah, lu bayar FX Replay-nya. Walaupun ada cara gratisnya. Ya udah lu bayar. Kan nggak harus keluar modal untuk mengetahui itu. Modal yang gede gitu loh. Ya udah. Kecil tuh ya. Itu sih saran gue. Nah, lanjut nih kok. Dari permasalahan yang lu temuin lah, dari komunitas, dari followers lu, mungkin ada nggak kok share ataupun tips-tips yang penting deh untuk para pemula ataupun trader yang pengen jadi full time trader tuh? Ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya yang nomor 1, backtest sih. Backtest ya? Backtest. Itu aja. Ketika lu memutuskan untuk jadi full time trader dan lu nggak pernah backtest, nggak mungkin jadi. Modal itu mah kesekian lah. Modal kesekian? Kesekian mungkin nomor ke berapa belas begitu. Oh, udah jauh. Udah jauh. Karena kan kayak sekarang ya adalah prop firms begitu. Nggak semua prop firm scam juga kan. Ada prop firms juga yang bagus gitu. Ya, ketika lu bisa, lu punya skill, ya pasti bisa. Yes. Gue juga bukan mulai dari modal yang mewah begitu. Gue juga mulai modal ya kaki 5 semua. Jadi gue hidup dari mana bisa sampai sekarang? Dari backtest. Yes. Tapi nanti juga jangan ketika lu ada satu strategi lu backtest, strategi kedua lu backtest, strategi kedua, akhirnya jadi bingung sendiri kan. Gue mau pakai strategi yang mana? Gitu ada juga ya, ada juga ya temen gue juga ya kayak gitu loh. Keseringan backtest dia. Jadi begitu ya udah tuh stick satu strategi ini udah selesai. Terus aja begitu. Yes. Ya lu backtest dengan kondisi yang ekstrim ya. Misalkan kayak gold lagi rally-nya kenceng atau lagi ranging. Ini strategi hidup apa enggak? Kan pasti ada statistik ya, lagi rally bagus nih, lagi ranging ya cukup oke lah, masih profit juga gitu. Ya udah pakai aja. Ya. Gitu. Karena kalau gold kan tipikalnya kan pasti dia naik sama kayak indeks lah. Yes, ya. Asetnya dia naik. Yes, betul. Jadi backtest ya. Oke, backtest. Teman-teman dengar ya, kata Korevata. Kuncinya adalah di backtest dan disiplin juga. Nah, mungkin Korevata buat teman-teman nih yang pengen belajar lebih lanjut sama Korevata, mungkin boleh nggak di-share kayak IG-nya, nanti kita taruh di bawah atau ada komunitas. IG gue ya, Revata Kartawidjaja. Kartawidjaja. Ya nanti mungkin bener nggak ya? Nggak tahu ya. Ya kayaknya sih bener. Ya, kita bisa cek. Nah, kita taruh di bawah ya teman-teman. Ya, itu aja sih. Bisa DM. Ya, oke. Kok ini ternyata nggak berasa ya. Kita ngobrol hampir sejam kan. Ya, ini udah nyita waktu Korevata banyak banget. Thank you. Thank you. Ya, buat teman-teman, ini ilmu mahal banget. So, buat teman-teman yang pengen jadi full time trader kayak Korevata, ingat kuncinya tadi di backtest dan juga atur psikologi dan juga emosi. Oke? Dan teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di COD Podcast kali ini. Sampai ketemu di COD Podcast berikutnya. Yuk, kita COD-an bareng lagi. Thank you, Korevata. Thank you. Thank you.